Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Ter 651, dua mata berkaca-kaca. Engah. Dengan percikan darah, dada Wang Yuanhua langsung tertusuk, dan niat membunuh yang mengerikan masih berkecamuk di tubuhnya. Di tempat, dia melambaikan tangannya dan menamparnya, tapi dia menabrak Ye Chen dan Kang Long Bahuang secara langsung. Engah. Wang Yuanhua ditendang di tempat dan terbang terbalik, tubuhnya yang terbalik menghancurkan gunung yang menjulang tinggi menjadi berkeping-keping. Saya mengandalkan. Di bawah, melihat pemandangan ini, mata Si Tunan tiba-tiba menatap lurus. Dia telah mendengar legenda Qin Yu, dewa pembunuh sebelumnya, tetapi melihatnya hari ini, itu benar-benar bukan pemborosan ketenaran, dan dia benar-benar merusak semu. Alam surga, apakah kamu benar-benar akan mati selamanya? Wang Yuanhua, dengan rambut acak-acakan, segera keluar dari puing-puing yang berterbangan. Meskipun dia terluka, auranya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jelas bahwa dia telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Bukannya kamu akan mati selamanya, tapi kamu akan mati. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung membantai dia, dengan Tyrannosaurus sabre di tangan kirinya dan pedang Cixiao di tangan kanannya, ditutupi dengan cahaya keemasan, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, seperti dewa perang. Kalau begitu bertarung sampai mati. Wang Yuanhua meraung dengan marah, dan mengeluarkan sepasang gada naga emas, yang menghasilkan lautan cahaya misterius. Ye Chen mencibir, dan menebas dengan satu pukulan, meledakkan lautan cahaya misterius dalam sekejap, lalu menebas langit dengan pedangnya, menciptakan cahaya pedang yang tak tertandingi. Paong! Suara logam bertabrakan terdengar segera, dan Wang Yuanhua ditendang kembali oleh pedang Ye Chen. Naga dan hutan belantara yang luar biasa. Ye Chen datang langsung untuk membunuhnya, tanpa basa-basi lagi, dia mengangkat tangannya dan menggunakan serangan kombinasi rahasia. Wang Yuanhua, yang tidak menghentikan sosoknya, memuntahkan darah lagi dan mundur. Ah! Rambut Wang Yuanhua acak-acakan, raungannya mengguncang langit dan bumi, dia menghentikan tubuhnya, melambaikan tangannya dengan panik, dan menutupi dunia dengan kekuatan gaib yang menakutkan. Ye Chen bahkan lebih kuat, dia tidak bermain mewah, tembakannya tajam dan tajam, kuat dan mendominasi, dia bertarung sampai ke sini, pukulannya lebih kuat dari pukulan lainnya, dan Wang Yuanhua terus mundur saat dia memukul dia. Tekan aku. Wang Yuanhua menjadi gila, dan mengorbankan senjata spiritual kelahirannya, yang merupakan segel kuno meskipun kekuatannya tidak lemah, itu tidak cukup di mata Ye Chen. Keluar. Segel kuno itu baru saja memulihkan kekuatannya, dan sebelum benar-benar jatuh, itu ditebas oleh Ye Chen dan terbang keluar. Engah. Wang Yuanhua memuntahkan darah lagi, melangkah mundur, setiap kali dia mundur selangkah, sepotong kekosongan akan diinjak-injak hingga runtuh. Aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Ye Chen bergegas mendekat, dan dia tidak sendirian. Jin Jie, Sui Jiang, Feng Yi, Huo Zhen, Tianzu dan Dimi, Lima Yin dan Ming Mati Jenderal juga mereka semua dipanggil keluar. Jenderal dunia bawah. Melihat Jin Jie dan yang lainnya, mata Wang Yuanhua menunjukkan ketakutan. Dengan penglihatannya, dia secara alami mengenali apa itu. Mereka adalah 5 jenderal kematian di alam kuasi surga. Pada saat ini, dia tidak berpikir untuk bertarung, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Kemana harus pergi? Dia baru saja terbang sejauh 30 atau 50 kaki, dan orang lain yang diselimuti cahaya keemasan perlahan berjalan dari sisi yang berlawanan. Melihat lebih dekat, itu juga Ye Chen, oh tidak, lebih tepatnya, itu adalah cara Ye Chen mengubah 3 pembersihan dalam satu nafas. Tubuh. 1 Ki mengubah 3 pembersihan. Ekspresi Wang Yuanhua tiba-tiba berubah, dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Yu, dewa pembunuhan, juga mengetahui kekuatan supernatural bawaan dari tubuh roh misterius. Membunuh. Mengikuti perintah Ye Chen, dia dan tubuh Dao mengapit satu sama lain, dan Lima Yin dan Jenderal Fana menyerang dari kedua sisi, mengelilingi Wang Yuanhua di tengah. Ledakan, ledakan, ledakan.
Pertempuran segera dimulai, pemandangannya sangat luas, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh, dan seluruh kehampaan diselimuti cahaya keemasan, bersinar terang dan menyilaukan. Ah! Segera, jauh di pegunungan, raungan Wang Yuanhua terdengar. Dia sangat sengsara, meskipun dia berada di Kuaso Heaven Realm, dia juga dipukuli oleh Ye Chen dan yang lainnya sampai dia tidak berdaya. Engah! Pada titik tertentu, sesosok berdarah jatuh dari kehampaan, menghancurkan gunung kecil dan runtuh di tempat, samar-samar terlihat ada lubang berdarah di perut bagian bawahnya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, itu adalah lubang dan yang telah dihapuskan. Hai, naik. Dan pada saat ini, wujudnya bukan lagi lelaki tua bungkuk, dia dipukuli kembali ke wujud aslinya oleh Ye Chen Seng. Setelah berlatih selama ratusan tahun, dan Hai dihapuskan, dan dia menjadi lumpuh total, dia bukan lagi peri, dan bahkan jika dia hidup kembali, dia tidak akan lagi menjadi kepala keluarga Wang. Tahun-tahun masa depannya juga akan berlalu, ini sangat menyedihkan. Aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu membunuhku? Di antara puing-puing, Wang Yuanhua menatap Ye Chen dengan kebencian dan keganasan. Apakah kamu yakin tidak ada keluhan? Suara Yuyu terdengar, Ye Chen berjalan perlahan, melepas topeng hantu di wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang tajam penuh perubahan. Kamu Chen. Segera, mata Wang Yuanhua menonjol dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan pupilnya menyusut seukuran tusukan jarum dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dengan ekspresi tidak percaya menatap Ye Chen. Tidak mungkin. Mata Wang Yuanhua dipenuhi dengan kengerian, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Chen masih hidup, bagaimana dia bisa berpikir bahwa pembunuh terkenal Qin Yu adalah Ye Chen yang mereka bunuh hari itu. Semua ini membuatnya tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang mustahil. Ye Chen tampak kedinginan, dan datang perlahan dengan pedang Cixiao yang berlumuran darah. Jangan khawatir, kamu tidak sendirian di jalan Huang Quan, Qi Zentian, Zhao Qing dan Wu Changqing semuanya menunggumu di bawah. Tidak. Wang Yuanhua mundur dengan ngeri. Di matanya, Ye Chen, yang berjalan perlahan, benar-benar seperti dewa pembunuh. Mereka yang keluar untuk main-main harus selalu membayarnya kembali. Suara Ye Chen dingin dan membunuh, ketika kamu bersekongkol untuk membunuhku hari itu, kamu seharusnya memikirkan hari seperti itu sehingga hutang darah harus dibayar. Dengan darah. Dengan mengatakan itu, Ye Chen sudah mengangkat Scarlet Heaven Sword. Tidak. Melihat pedang Cixiao menebas Ling Tian, Wang Yuanhua hanya merasa tubuhnya sangat dingin, seolah-olah seluruh tubuhnya terseret ke dalam neraka yang tak berujung. Sama seperti Wu Changqing, Qi Zentian dan Zhao Qing, dia hanya benar-benar mengerti apa itu penyesalan ketika dia sekarat. Di masa lalu, mereka bersekongkol dengan Yin Ziping untuk membunuh Ye Chen dengan konspirasi untuk membunuh iblis. Sekarang ini semua pembalasan. Jika mereka melakukannya lagi, dia pasti tidak akan memprovokasi Ye Chen, dewa jahat. Tentu saja, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Jika Anda salah mengambil satu langkah, Anda akan dikutuk selamanya. Engah. Ketika pedang pembunuh itu jatuh, kepala Wang Yuanhua langsung terguling, dan satu generasi kultivator semu tingkat surga mati. Kalau begitu, selanjutnya kamu, Ling Zhen. Ye Chen mencibir, dan berjalan menuju Situnan dengan kepala Wang Yuanhua di tangannya. Buka untukku. Di sini, Situnan mencoba yang terbaik untuk membuka segelnya, karena dia tahu bahwa tidak peduli apakah Ye Chen atau lelaki tua bungkuk itu menang, nasibnya tidak akan baik. Terutama Qin Yu yang dia kenal, dia benar-benar pelacur yang tidak tahu malu, rasanya tidak enak jatuh ke tangannya. Apa yang kamu lakukan? Ye Chen berjalan mendekat dan menatap Situnan sambil tersenyum. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa, aku. Sebelum Situnan selesai berbicara, dia tertegun, terutama ketika dia melihat wajah Ye Chen, tanpa sadar dia menggosok matanya, kupikir aku salah. Kenapa, aku tidak melihatmu selama beberapa bulan, apakah kamu tidak saling kenal? Ye Chen tersenyum santai, dan dengan jentikan jarinya, dia membuka segel Situnan. Kamu Ye Chen. Situnan masih dalam keadaan linglung, menatap Ye Chen dengan tak percaya. Ini aku, Ye Chen masih hidup. Ye Chen tersenyum. Ah! Segera, terdengar suara hantu melolong dan serigala melolong di pegunungan. Situnan langsung memeluk paha Ye Chen, menangis dengan ingus dan air mata, dan sambil menangis, dia menjilat tubuh Ye Chen, menghapus segenggam ingus dan air mata. Bagaimana kalau mengatakan bahwa ada banyak pelacur?
Xiong Er, Xie Yun dan yang lainnya juga seperti ini pada saat itu. Untungnya, Chu Lingyu tidak ada di sini, jika tidak, melihat pemandangan seperti itu, mereka mungkin akan muntah di tempat. Saya tidak tahu kapan, suara kesakitan di pegunungan dimusnahkan. Kegembiraan melihat satu sama lain lagi tak terlukiskan, dan keterkejutan si Tunan tidak dapat disembunyikan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Chen masih hidup, dan bagaimana dia bisa berpikir bahwa Qin Yu, dewa pembunuh, dan Ye Chen, sang Pilsein, sendirian. Setelah kamu pergi, aku dibawa kembali ke keluarga. Di bawah batu, si Tunan memegang kendi, dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya, aku tahu segalanya tentang Heng Yue. Ayahku takut aku akan menimbulkan masalah dengan impulsif, jadi dia mengirim saya itu disegel di istana bawah tanah, dan kali ini saya juga menyelinap keluar untuk menemukan Xie Yun dan yang lainnya, tetapi tanpa diduga, saya diikat oleh orang itu. Tuan Guru dan yang lainnya baik-baik saja, Xie Yun dan Xiong Er juga baik-baik saja. Ye Chen tersenyum, mengumpulkan sebagian ingatannya ke dalam kesadaran spiritual, dan meneruskannya ke si Tunan. Ini. Setelah membaca sebagian dari ingatan Ye Chen, si Tunan segera membeku di sana. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Dingtian dan yang lainnya masih hidup. Setelah 1 atau 2 detik kelesuan, ekspresinya berubah menjadi ekstasi. Air mata menggenang. Oke, ini benar-benar bantuan Tuhan. Tentu saja, ada hal lain yang membuatnya gembira, dan itu adalah kekuatan tempur yang dibawa kembali oleh kembalinya Ye Chen kali ini. Tuan Suci Yan Huang, kata si Tunan, dan tanpa sadar melirik Ye Chen, seolah-olah dia juga tahu legenda Yan Huang, tetapi dia tidak tahu bahwa saudara baiknya sebenarnya adalah Tuan Suci Yan Huang. Apa yang telah kamu lalui beberapa bulan terakhir ini? Mata si Tunan penuh keterkejutan. Ini hanya permainan di dunia. Ye Chen tersenyum. Meskipun dia tersenyum bebas, si Tunan sangat pintar. Dalam beberapa bulan terakhir, saudara laki-lakinya yang baik pasti sangat menderita, dan penderitaan semacam itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Bawa aku ke kota kuno Qianqiu, kata si Tunan. Tentu saja kamu bisa. Ye Chen tersenyum, tapi kamu harus membawaku ke rumah situmu dulu. Ada beberapa hal yang perlu aku bicarakan dengan leluhurmu secara langsung. Apa yang begitu misterius? Si Tunan menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Meskipun kekuatan yang kita miliki sekarang sangat besar, masih jauh dari cukup untuk menghadapi musuh. Kami sedang mengumpulkan kekuatan. Saya harap keluarga situ Anda dapat membentuk aliansi dengan kami dan saling menjaga. Kamu tidak perlu memberitahu leluhurku tentang ini, aku setuju untuk mereka. Si Tunan segera menepuk dadanya. Jangan buru-buru menjawab dulu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, ini bukan masalah sepele, ini terkait dengan kepentingan keluarga. Baik. Si Tunan segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya pikir kakek dan yang lainnya pasti tidak akan keberatan. Sekarang situasi di Chu Selatan tegang, selalu ada kemungkinan huru-hara besar. Jika kita bisa, jangan sendirian, cepat atau lambat kami akan terlibat dalam perang. Dibandingkan dengan 3 kasus, kami lebih bersedia bersekutu denganmu. Tidak banyak bicara, kita bisa berangkat. Oke. Chapter 652, Orang yang Hades tidak menerima. Pada malam hari, di aula utama keluarga situ, lebih dari selusin sosok berdiri di sana, dan suasananya juga membeku. Beberapa jam yang lalu, mereka pergi ke Qingshan untuk menebus orang dan membayar tebusan 5 juta batu roh, tetapi yang mereka dapatkan kembali adalah tiruan, dan seluruh keluarga situ sangat marah. Ini semua salahku. Aku tidak memandang tuan muda dengan baik. Pada akhirnya, keheningan di aula diinterupsi oleh seorang lelaki tua berjubah ungu. Dia menyalahkan dirinya sendiri di seluruh wajahnya, karena kelalaiannya bertugas telah menyebabkan bencana saat ini. Itu bukan salahmu. Situ Longshan, patriark keluarga situ, menarik napas dalam-dalam, hanya kesalahan kami bahwa kami meremehkan kekuatan Naner. Benar-benar tidak terduga bahwa kami dapat memecahkan segelnya. Sepertinya orang itu akan memeras kita lagi. Seorang tetua berambut abu-abu berkata dengan dingin. Pasti si Jalang tak tahu malu Qin Yu. Dia adalah satu-satunya yang bisa melakukannya setelah mengumpulkan uang tebusan, dan aku. Mengapa saya mendengar seseorang memarahi saya? Sebelum Situ Jin selesai berbicara, dia diinterupsi oleh suara halus. Mendengar ini, semua orang di aula, termasuk Situ Longshan, mengerutkan kening pada saat yang sama seseorang menyelinap masuk, tetapi mereka tidak menyadarinya sama sekali.
Segera, ruang kosong itu terbuka, dan Si Tunan dan Ye Chen keluar tanpa urutan tertentu. Naner, melihat Si Tunan melompat-lompat, semua orang tua bergegas mendekat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Si Tunan tersenyum, lalu menunjuk Ye Chen di sampingnya, ini, dia menyelamatkanku. Qin Yu. Semua orang mengenali Ye Chen sekilas, dengan topeng hantu dan kata balas dendam di dahinya, mungkin hanya Qin Yu, dewa pembunuh, di seluruh Great Chu yang mengenakan pakaian ini. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah Si Tunan yang diselamatkan oleh Qin Yu. Setelah linglung selama 1 atau 2 detik, semua orang menangkupkan tangan dan memberi hormat, keluarga Situ saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda, teman kecil Qin Yu. Jika tempat keluarga Situ berguna di masa depan, saya pasti akan melakukannya terbaik. Bagaimana aku mendengar seseorang memanggilku pelacur dan tidak tahu malu barusan? Ye Chen mengangkat telinganya, dan masih melirik Situ Jin yang baru saja memarahinya. Oh hehe. Segera, Situ Jin terkekeh, jangan salahkan temanku, jangan salahkan aku bingung. Tetapi meskipun dia mengatakan itu di bibirnya, dia masih memarahi di dalam hatinya, tidak hanya dia, tetapi semua orang di kuil termasuk Situ Longshan juga memarahi, mereka tidak akan membiarkan siapapun pergi setelah mengumpulkan uang tebusan, hal yang sangat murah. Bisa kok, muka jangan bau. Uhuk-uhuk. Segera, Si Tunan berdeham dan tersenyum misterius pada semua orang, tebak siapa dia? Coba tebak, Qin Yu. Aku berbicara tentang identitas asli. Si Tunan tersenyum misterius lagi, berikan imajinasimu sepenuhnya dan buat tebakan yang bagus. Tebakan mutlak. Semua orang melihat Ye Chen dari atas ke bawah, meremas kumisnya, dan setelah melihat sekeliling, mereka semua menggelengkan kepala tanpa daya, mungkinkah itu Ye Chen? Jangan katakan itu benar. Si Tunan terkekeh. Begitu Si Tunan selesai berbicara, tidak hanya sekelompok tetua, tetapi bahkan Situ Longshan tiba-tiba menatap Ye Chen. Dan di sini, Ye Chen telah melepas topeng hantu dengan jentikan tangannya, dan membungkukkan tangannya, Junior Ye Chen, aku telah melihat kalian para senior. Ini. Melihat wajah asli Ye Chen, semua orang di aula membeku di sana, beberapa tidak dapat mempercayai mata mereka, dan setelah 3 atau 2 detik, seseorang benar-benar menggosok mata mereka, mengira itu dia. Dia masih hidup, ada apa? Dia luar biasa, dia tidak menggantung, Si Tunan tersenyum sedikit malu. Semua orang mengabaikan pria ini, dan masih memandang Ye Chen dengan tidak percaya, ini tidak mungkin, kamu jelas sudah mati. Yan Wang tidak menerimaku, dan aku tidak bisa menahannya. Ye Chen mengangkat bahu tanpa sadar. Tunggu sebentar, usap dulu. Orang-orang tua itu menggaruk kepala mereka satu demi satu, bola mata mereka berkedut tanpa henti. Hei, mari kita selesaikan pembicaraan. Si Tunan menggosok selusin atau lebih salinan dari beberapa ingatan Ye Chen, dan semua orang di istana mendapat salinannya. Sial. Segera, seseorang di aula bersumpah, menatap lurus ke arah Ye Chen, kamu. Apakah kamu masih Tuan Yan Huang? Cincin ini tidak buruk. Ye Chen tidak menjawab pertanyaan semua orang, tetapi mengangkat jarinya, menghela nafas lega pada cincin giok suancang, lalu menyekanya dengan lengan bajunya, itu berkilau ya, semuanya sedikit mempesona. Melihat cincin ini, mata tua Situ Longshan tiba-tiba bersinar terang, cincin giok suancang. Ini adalah cincin giok suancang, objek suci Yan Huang. Mata orang tua umum tertuju pada cincin giok suancang di jari Ye Chen. Meskipun mereka belum pernah melihat cincin giok suancang, mereka pernah mendengarnya. Legenda cincin ini adalah bahwa tulang giok Yan Huang diubah dari tahun itu, dan memiliki spiritualitas, siapapun yang diakuinya adalah penguasa Yan Huang. Aku benar-benar tidak menyangka itu. Segera, aula itu meledak, dipenuhi desahan, seruan, kecapan lidah, dan keterkejutan. Pembunuh Qin Yu, Pilsein Ye Chen, dan Lord Yan Huang sendirian. Keluarga Qi dihancurkan oleh mereka, 9 aula cabang Gunung Heng Yue semuanya berada di bawah kendali mereka paling diuntungkan dari huru hara 3 sekte, dan mereka juga memprovokasi insiden penculikan baru-baru ini. Apakah dunia gila? Kemarilah, makan ini adalah buah spiritual unik dari keluarga Situ saya. Mengetahui bahwa semua orang akan terkejut untuk sementara waktu, Si Tunan telah menarik Ye Chen ke samping, dan mendorong seluruh piring buah spiritual ke Ye Chen. Rasanya sangat enak. Ye Chen menelan satu tegukan, mengisi mulutnya hingga penuh. Setelah masalah ini selesai, bawa aku ke kota kuno Qianqiu.
Si Tunan menggerogoti seteguk buah spiritual, apakah kamu bermimpi memukuli beruang kecil yang gendut kemarin? Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak tahu apakah si kecil gemuk itu gemuk atau tidak. Aku tidak tahu apakah kamu gemuk atau tidak, tetapi kamu tidak bisa melakukannya sekarang, kata Ye Chen, mengambil buah spiritual sebening kristal lainnya. Aku tidak bisa mengalahkannya. Apakah kamu bermain? Si Tunan tampak tidak percaya, aku tidak membual tentangmu, idiot seperti itu, aku bisa mengalahkan 10 dari mereka sendirian. Cih. Ye Chen tampak tidak setuju, kalau begitu aku tidak membual padamu, orang bodoh sepertimu, dia bisa melakukan 10 sendiri, tahukah kamu, dia telah membuka lautan pil, mengeraskan tubuhnya dan jiwaku, aku telah mengajarinya banyak teknik rahasia, begitu gerakan besar datang, kamu akan segera berbalik. Membuka lautan pil. Si Tunan berseru, anak itu hanya berada di alam roh kosong, bagaimana dia bisa membuka lautan pil? Dengar, kamu meremehkan kakak lagi, bukan? Ye Chen menjilat rambutnya, kemampuanku bukan lelucon, bukan hanya dia, Huo Teng, Si Eyun dan yang lainnya juga telah menciptakan lautan pil, saya juga mengeraskan tubuh saya dan menyampaikan banyak metode rahasia, jadi saya katakan. Di antara kami, Anda adalah yang terlemah. Itu tidak akan berhasil. Si Tunan buru-buru meraih Ye Chen, kamu juga harus membuka lautan pil untukku, dan meredam jiwa dan raga untukku, dan metode rahasia itu, aku tidak ingin mengejarnya. Yang dipukuli. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen menyeka mulutnya, segera mengorbankan api peri, dan langsung bergegas ke Danhai Si Tunan. Ah! Di tempat, jeritan hantu dan serigala Si Tunan bergema di seluruh keluarga situ, sehingga tangisannya datang begitu tiba-tiba sehingga Si Tu Longshan dan yang lainnya yang masih berusaha mencari tahu plotnya terkejut. Teman kecil, kamu. Melihat wajah Si Tunan kesakitan, Si Tu Longshan dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu. Dia saudaraku, aku tidak akan menyakitinya. Ye Chen segera melambaikan tangannya dan tersenyum. Kalau begitu kamu. Semua orang tentu saja tidak akan meragukannya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi menyakitkan Si Tunan, mereka semua menatap Ye Chen dengan ragu. Aku membuka lautan pil untuknya. Bisakah Spirit Void Realm juga membuka pil Si? Semua orang tercengang. Secara teoritis tidak, tapi berbeda denganku. Ye Chen terkekeh. Semua orang menggaruk kepala mereka, melihat ke Si Tunan dan kemudian Ye Chen, melihat ke arah Ye Chen dan kemudian melihat ke Si Tunan, setelah melihat sekeliling, banyak orang tua saling memandang lagi. Chapter 653, Penciptaan Keluarga Situ. Di beberapa titik, jeritan Si Tunan mereda. Segera, aura langit dan bumi berkumpul dengan cepat, membentuk pusaran aura yang sangat besar, yang mengalir ke tubuh Si Tunan melalui pori-pori tubuhnya. Si Tunan sendiri seperti jurang maut, melahap sapi dan menghisap aura surga dan bumi. Benar-benar, mata Si Tu Longshan dan yang lainnya penuh kejutan. Sebagai orang yang pernah mengalaminya, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui arti pil Si yang hanya bisa dibuka oleh para biksu di alam Kongming. Meskipun hanya ada satu perbedaan ranah antara alam kekosongan spiritual dan alam netherworld, perbedaan kekuatannya sangat besar, terutama karena Danhai, yang kapasitasnya jauh lebih besar daripada Dantian. Sekarang, Si Tunan telah membuka laut pil di alam Void Roh, dan kekuatannya pasti akan meningkat secara dramatis. Selain itu, dia sendiri memiliki kekuatan untuk melompati pertarungan. Jika laut pil dibuka, itu akan menjadi seperti harimau dengan sayap ditambahkan. Sangat menggantung. Memalingkan pandangan dari Si Tunan, Si Tu Longshan menatap Ye Chen satu demi satu, sangat terkejut. Hal-hal kecil. Ye Chen menjilat rambutnya dengan kooperatif. Di sini, bentuk Si Tunan telah berubah, seluruh tubuhnya dipenuhi energi dan darah, terbakar seperti api, auranya 10 kali lebih kuat, dan masih ada cahaya dewa yang terbang di sekitar permukaan tubuhnya, dan ada juga pancaran yang meluap, seolah-olah dia telah berubah seperti seseorang. Terus lakukan. Ye Chen memanggil Tianlei lagi untuk membantu Si Tunan meredam jiwanya, dan membantu Si Tunan membuka api abadi Danhai, dan sekarang dengan hati-hati membantunya meredam tubuhnya. Oke. Melihat perubahan Si Tunan, Si Tu Longshan diliputi kegembiraan, diam-diam berpikir bahwa keluarga Si Tu memiliki penerus. Senior, saya di sini untuk membicarakan bisnis. Di sini, Ye Chen menggigit buah spiritual dan memandang Si Tu Longshan. Teman kecil, tapi tidak apa-apa. Si Tu Longshan langsung tersenyum.
Dalam hal senioritas, dia adalah pendahulu Ye Chen, tetapi dalam hal status, Ye Chen adalah penguasa suci Yan Huang, dan dia adalah leluhur dari keluarga situ. Kelas. Saya percaya bahwa senior sudah tahu tentang kekuatan kita. Saya di sini kali ini untuk mencari aliansi dengan keluarga situ. Ye Chen tidak berpura-pura sama sekali, dan langsung menjelaskan tujuan datang. Saya tidak tahu apakah senior memiliki niat untuk membentuk aliansi dengan kami. Tentu saja ada, kata Situ Longshan tanpa berpikir. Itu adalah dewa pembunuh Qin Yu, itu adalah orang bijak dari alkimia Ye Chen, dan itu adalah orang bijak dari Yan Huang. Akan konyol untuk memilih identitas apapun, apalagi ketiga identitas ini berkumpul dalam satu orang. Awalnya, keluarga Xu Situ dulu berteman dengan Heng Yuezong, tetapi sesuatu terjadi pada Heng Yuezong, dan Yin Ziping yang ingin menjabat menjadi sombong dan mendominasi, yang membuat mereka lambat laun menjauh dari Heng Yuezong. Sejak saat itu, situasi keluarga Situ di Xishu tidak terlalu optimis, di satu sisi mereka ditekan oleh Heng Yuezong, dan di sisi lain, mereka ditekan oleh keluarga besar di Xishu, mereka sangat ingin menemukan kekuatan yang kuat sebagai sekutu. Sekarang, kandidat terbaik mutlak untuk Yan Huang yang dipimpin oleh Ye Chen, Tuan Yan Huang telah datang ke sini secara pribadi, yang merupakan kehormatan besar. Apalagi dengan persahabatan antara Ye Chen dan Situ Nan serta identitas Ye Chen, setelah aliansi, hanya ada keuntungan. Tentu saja, yang paling penting adalah watak Ye Chen jelas merupakan semacam empati, yang jauh lebih kuat daripada Yin Ziping. Senior benar-benar orang yang ceria. Ye Chen menyeringai, tidak heran dia tidak senang masalah ini berjalan begitu lancar. Di mana, itu yang kita inginkan. Karena itu masalahnya, Yan Huang akan segera mengirim orang untuk membantu keluarga Situ membuka saluran teleportasi kosong dengan keluarga Xiong, Balai 9 Cabang Heng Yue, dan kota kuno Qianqiu. Jika satu pihak dalam masalah, mereka dapat saling mendukung. Oke, setuju. Kalau begitu, para senior, tolong kumpulkan semua orang di keluarga yang belum membuka Laut Pil. Aku akan membantu mereka membuka Laut Pil bersama-sama. Ye Chen tersenyum. Karena dia adalah sekutu, dia tidak akan pelit. Teman kecil, apakah kamu ingin membuka Danhai untuk anak-anak keluarga Situ saya? Situ Longshan jauh lebih bersemangat dari yang dia bayangkan. Ini hanya sedikit usaha. Ye Chen tersenyum, kita hampir sekutu, tidak apa-apa. Oke. Situ Jin juga sangat bersemangat dan berlari keluar dengan tergesa-gesa, aku akan menelepon seseorang. Wow. Tidak lama setelah Situ Jin pergi, Situ Nan bangun, wajahnya penuh energi, seolah-olah dia telah memakan cambuk harimau, dia sangat bersemangat, vitalitasnya lebih kuat, dan seluruh tubuhnya penuh energi. Terima kasih, nak. Situ Nan tersenyum. Pergilah, jangan sensasional. Tidak provokatif, hehehe. Situ Nan menyeringai lagi, lalu memutar lehernya dengan keras, sekarang kita sudah pergi ke kota kuno Qianqiu, kita bisa berpura-pura agresif lagi, ayo pergi dulu, Little Fatty Xiong. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Ye Chen, tetapi bahkan Situ Longshan tidak bisa membantu tetapi menggerakkan sudut mulutnya. Segera, banyak orang berkumpul di luar aula, kebanyakan dari mereka menggosok mata mengantuk mereka, ada murid muda, dan beberapa tetua dengan kultivasi biasa-biasa saja, tetapi mereka semua adalah orang yang belum membuka Danhai. Paman, mengapa kamu membawa kami ke sini di tengah malam? Seorang pemuda yang mirip Situ Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap. Ada begitu banyak omong kosong. Situ Jin mengutuk, lalu memerintahkan satu persatu, kamu, dan kamu, berbaris untuk memasuki aula, dan semua orang, tetap damai dan jangan lari. Segera, satu sosok berdiri berjajar, membentuk tim persegi, dan berjalan ke aula dengan tertib. Di istana, Ye Chen mengenakan topeng hantu lagi. Identitasnya tidak boleh diketahui oleh terlalu banyak orang. Demi kehati-hatian, lebih baik menyembunyikan identitasnya. Ketika Heng Yue ditangkap, identitasnya pasti akan dibuat publik. Qin Yu. Tapi ketika mereka melihat Ye Chen berdiri di aula utama, anak-anak keluarga Situ itu tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Berhenti bicara omong kosong, duduk bersila. Situ Jin mengutuk lagi. Ayo, satu untuk setiap orang, simpan di mulutmu. Ye Chen telah mengeluarkan karung dan membagikannya satu persatu, itu adalah tongkat besi kecil. Murid-murid keluarga Situ sedikit bingung, tapi mereka tetap kooperatif memasukkan tongkat besi kecil itu ke mulut mereka.
Adapun si Tunan di samping, dia batuk kering, mengeluarkan 2 bola kapas dari dadanya secara sadar, lalu menutup telinganya dengan sadar, seolah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini dia. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi seputih salju, dan kemudian mengorbankan api peri, memisahkan ratusan jalan, dan kemudian bergegas ke lautan alkimia anak-anak keluarga situ. Segera, suara hantu dan serigala yang melolong terdengar di aula, dan itu bukan hanya satu, itu semua. Apa yang kamu lakukan di dalam? Anggota keluarga situ yang masih menunggu di luar aula terkejut sesaat, dan mereka semua menjulurkan kepala untuk melihat ke dalam, tetapi mereka ditakdirkan untuk tidak melihat apa-apa karena seluruh aula ditutupi oleh sebuah pesona hidup. Tahan untukku. Di aula, situ Jin dan gengnya juga berteriak keras. Tahukah Anda, ini untuk membuka Danhai, bagaimana tidak mungkin, tetapi setelah melewatinya, pasti akan ada efek yang tidak terduga. Dengan baik. Melihat orang itu lagi, seluruh wajahnya berubah warna, dan dia terus mengerang dan menggeram. Baru sekarang mereka benar-benar mengerti niat Ye Chen untuk membiarkan masing-masing dari mereka memiliki batang besi kecil di mulut mereka. Ini benar-benar menyakitkan. Sialan, ini bukan sakit biasa. Saya tidak tahu berapa lama sebelum jeritan hantu dan serigala berangsur-angsur menghilang. Kemudian, energi spiritual mulai bergerak dan berkumpul di seluruh langit. Dan Situ Longshan dan yang lainnya telah memindahkan seluruh formasi pengumpulan roh keluarga Situ ke sini, penuh dengan pusaran senjata spiritual yang agung, seluruh aula dibungkus untuk diserap oleh para murid. Danhai. Ini Danhai. Segera, suara kejutan bergema di seluruh aula setelah melewati, ada wajah-wajah gembira, merasakan kekuatan agung dan darah yang kuat di tubuh, semuanya sangat bahagia. Kalian, pergi ke aula dalam. Situ Jin telah memerintahkan, dan murid-murid dari keluarga Situ yang masih dalam keadaan ekstasi telah didorong ke aula dalam, karena tubuh Tao Ye Chen dan Tian Lei sudah menunggu di sana, siap untuk meredam jiwa mereka. Segera, kelompok murid berikutnya di luar aula berbaris untuk masuk. Kemudian, jeritan hantu dan serigala membentuk gelombang lain. Nasib baik. Melihat para murid dari keluarga Situ yang telah dibuka di Danhai dan jiwa mereka ditempa, leluhur Situ Longshan sangat bersemangat, karena kekuatan juang keluarga Situ telah dibuka. Di Danhai oleh orang-orang ini setelah mengeraskan jiwa mereka, mereka telah meningkat pesat, dan potensi mereka juga menjadi sangat besar. Semua ini karena Ye Chen. Memikirkan hal ini, Situ Longshan mau tak mau menatap Ye Chen, mata tuanya penuh dengan rasa terima kasih, desahan dan keheranan, pemuda di depannya sepertinya adalah hadiah dari Tuhan, dan dia adalah seorang bangsawan dari Situ mereka. Keluarga. Chapter 654, Gunung Xiaolong. Di aula utama keluarga Situ, jeritan hantu dan serigala terus berlanjut. Kelompok demi kelompok orang berbaris untuk masuk, dan kelompok demi kelompok orang dibuka untuk Danhai, dan kemudian tubuh dan jiwa mereka ditempa. Orang tua dari keluarga Situ semuanya senang, dan banyak tetua yang mundur juga keluar. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi titik balik dalam kebangkitan keluarga Situ mereka. Begitu banyak orang telah membuka laut dan mengeraskan jiwa dan raga mereka, jadi betapa besar potensi keluarga mereka nantinya. Ini, pedang Long Quan, ini untukmu. Ketika semua orang sibuk, Ye Chen menyerahkan pedang pembunuh yang penuh dengan cahaya ilahi kepada si Tunan. Wow, mata si Tunan tiba-tiba menjadi cerah. Pedang ini sangat luar biasa. Di samping, geng orang tua Situ Longshan juga terlihat energi. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa dominasi pedang Long Quan jelas merupakan kelas atas di antara kelas atas, dan itu selalu tak ternilai harganya. Ada ini, pilih sendiri. Untuk saudara laki-lakinya, Ye Chen sangat murah hati seperti sebelumnya, dan mengeluarkan semua metode rahasia dengan jentikan tangannya, dan meletakkan semuanya di lantai, yang hampir membuat bola mata Situ Longshan rontok. Bagus, hehehe. Situ Nan tidak akan sopan kepada Ye Chen, matanya tajam, dan setiap kali dia melihat teknik rahasia favorit, dia akan memasukkannya ke dalam tasnya tanpa ragu-ragu. Ini, Xiong Er, Xie Yun dan yang lainnya punya beberapa, jadi kamu tentu saja memilikinya juga. Ye Chen menyerahkan tas penyimpanan lain, yang secara alami diisi dengan obat mujarab, dari 1 pola menjadi 5 pola. Wow, Rao Situ Nan, tuan muda dari keluarga Situ, tidak bisa menahan teriakan ketika melihatnya. Melihat Situ Longshan dan yang lainnya di samping, mereka tidak bisa menahan menelan air liur mereka,
Tidak heran mereka adalah danseng, gerakan ini sungguh luar biasa. Pada saat itu, orang-orang tua di aula pertama saling memandang, seolah-olah mereka semua melihat kegembiraan di mata mereka, kemurahan hati Ye Chen mengejutkan mereka, dan mereka dikejutkan oleh metode Ye Chen. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa mereka telah menaiki kapal besar yang penuh dengan harta karun, dan mulai hari ini, keluarga Situ akan menempuh jalan yang luas. Menjelang fajar, sekelompok besar orang berjalan angkuh ke dalam keluarga Situ. Kedua lelaki tua yang memimpin tampak luar biasa malang, dan mereka tampak seperti pencuri dalam segala hal. Kedua orang ini, tentu saja, adalah Gu Santong dan Wu Yataois. Keduanya adalah senior yang mahir dalam lingkaran sihir, dan orang-orang yang mereka bawa pada dasarnya adalah orang-orang yang sangat ahli dalam lingkaran sihir. Tujuan datang ke sini tentu saja untuk membantu keluarga Situ melewati keluarga Siong dan kota kuno Qianqiu. Saluran susunan teleportasi kosong di aula cabang ke-9 Heng Yuezong. Gu senior. Saat Gu Santong masuk, Situ Longshan terkejut. Xiao Longshan, kenapa kamu begitu tua? Gu Santong melirik Situ Longshan dari atas ke bawah. Kecil. Xiao Longshan. Mendengar kalimat ini, anggota keluarga Situ terlihat sangat aneh. Itu adalah leluhur keluarga mereka. Di mata Gu Santong, dia berubah menjadi Xiao Longshan. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Gu Santong. Lelaki tua ini tidak menarik, bahkan sedikit celaka, tetapi senioritasnya tidak biasa. Sepertinya kalian masih saling kenal. Ye Chen memandang Gu Santong dan Situ Longshan dengan heran. Aku kenal kamu. Situ Longshan sangat bersemangat. Dia sama sekali tidak marah dipanggil Xiao Longshan. Bahkan jika aku setengah master, Longshan tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Yah, kamu masih punya hati nurani. Setelah dipuji dan dipuji oleh Yi Tong, Gu Santong mau tidak mau mengelus jenggotnya, terlihat seperti senior, Ye Chen hampir tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju untuk menendangnya. Nah, apakah dia juga dari Yan Huang? Situ Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik sudut pakaian Ye Chen. Pasti begitu. Ye Chen tersenyum. Mendengar jawaban Ye Chen, orang tua dari keluarga Situ mendecakkan lidah mereka satu demi satu. Bahkan orang kuat seperti Gu Santong adalah orang Yan Huang. Masa depan ibu ini tidak terbatas. Aku berkata, apakah kamu tidak peduli dengan makanannya? Pendeta Tao Wuya, yang telah diabaikan selama ini, mau tidak mau mengupil. Lihat otakku. Situ Longshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk dahinya, dan segera memerintahkan, kemarilah, siapkan jamuan makan. Segera, aroma anggur meresap ke seluruh keluarga Situ. Wajah Gu Santong benar-benar tidak biasa. Keluarga Sishu Situ memperlakukan Gu Santong dan Ye Chen dengan standar keramahan tertinggi. Minum di sini memang enak, tapi jeritan di aula keluarga Situ tidak pernah berhenti dari awal sampai akhir. Butuh waktu untuk membuka lautan pil bagi semua orang yang telah berkultivasi di bawah level Kongming keluarga Situ. Setelah jamuan makan, Gu Santong dan Taois Wu Ye tidak berpura-pura, dan mulai bekerja secara langsung. Mereka mulai menggambar pola formasi di istana bawah tanah keluarga Situ. Para tetua keluarga Situ yang mahir dalam formasi sihir juga berpartisipasi di dalamnya, tetapi pada dasarnya mereka adalah karakter kecap. Teman kecil Ye Chen, Yan Huang hari ini benar-benar Crouching Tiger, naga tersembunyi. Situ Longshan tidak bisa menahan nafas lagi, bahkan orang kuat seperti senior Gu telah bergabung dengan Yan Huang, daya tarik ini luar biasa. Aku sedang memikirkan kapan Du Guao dimasukkan, itulah caranya. Ye Chen menyeringai. Ini agak sulit, Situ Longshan menggelengkan kepalanya sambil berpikir, meskipun saya belum pernah bertemu senior Du Gu, saya pernah mendengar tentang temperamennya. Bagaimana cara berpartisipasi? Tidak ada yang mutlak. Ye Chen tersenyum, mungkin kamu tidak tahu, senior, tapi Gu Santong masih kakak senior Du Guao. Dan ini, Situ Longshan terkejut, melihat ekspresinya dan mendengar nadanya, jelas dia tidak mengetahuinya. Itu sebabnya, selama kamu bekerja keras, kamu bisa menggiling alu besi menjadi jarum bordir. Saya percaya itu. Oke, aku akan menyerahkan susunan teleportasi kosong kepada mereka, aku harus pergi. Ye Chen menggeliat. Aku masih ingin berterima kasih kepada teman kecilku karena telah membuka laut pil untuk murid-muridku dari keluarga Situ. Kecil. Ye Chen tersenyum, dan saat dia berbicara, dia melangkah ke dalam kehampaan, dan api peri serta guntur langit di aula juga melintasi langit seperti dua aurora, dan akhirnya menyerbu tubuh Ye Chen. Ayo pergi sekarang.
Situ Jin berjalan, matanya perlahan ditarik saat Ye Chen pergi. Aku bisa merasakan bahwa langit di Nanchu benar-benar akan berubah. Melihat kepergian Ye Chen, Situ Longshan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya menjadi jauh lebih muda dalam sekejap, dan ekspresinya penuh dengan makna yang dalam. Di sini, Ye Chen sudah terbang keluar dari rumah Situ. Gejolak penculikan masih terjadi, tetapi tidak sekuat sebelumnya, karena pada dasarnya sulit bagi Nanchu untuk melihat biksu muda berjalan-jalan, dan bahkan biksu yang lebih tua tidak berani keluar jika tingkat kultivasi mereka tidak naik. Ke Kongming. Ini mungkin beberapa hari teraneh dalam 10.000 tahun terakhir Dacu kecuali para penculik, beberapa sosok menganggur lainnya dapat dilihat. Melihat pemandangan ini sepanjang jalan, Ye Chen tidak bisa menahan batuk kering. Situasi seperti ini bukan yang dia harapkan, awalnya dimaksudkan untuk mengganggu pandangan Sanzong, siapa sangka itu akan berkembang menjadi situasi saat ini. Ini benar-benar kejahatan. Ye Chen terbatuk lagi, dan mau tidak mau mempercepat. Dengan bantuan lebih dari selusin susunan teleportasi, dia kembali ke kota kuno lagi dan berhenti di depan gerbang Xiao Yuan. Untuk beberapa alasan, ketika dia kembali lagi, hatinya ragu-ragu, karena sebelum pergi, dia telah memutuskan untuk menghapus Jining Suang, dan sekarang dia kembali, masalah ini seharusnya ada hasilnya. Mengapa? Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen melangkah ke gerbang taman kecil itu. Begitu dia melihatnya, dia melihat Zhou Ao dan Li Xinghun. Anehnya, semua orang duduk bersila di taman kecil, masing-masing duduk tegak, tidak bergerak, seperti patung batu. Apa? Ye Chen memandang kerumunan dengan takjub. Namun, pertanyaannya tidak dijawab, tetapi Zhou Ao dan yang lainnya memutar mata, seolah ingin memberitahu Ye Chen sesuatu. Ye Chen tercengang sesaat, tidak tahu mengapa, dia tanpa sadar berjalan ke depan. Namun, pada saat ini, angin menderu tiba-tiba terdengar, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Tidak baik. Hati Ye Chen bergetar, dan dia berbalik tiba-tiba sebelum dia bisa bereaksi, segel tangan batu giokristal besar meraung ke arahnya. Penyimpangan penulis maaf, saya telah tertunda karena sesuatu. Ada bab pertama, dan akan ada lebih banyak nanti, tetapi nanti. Chapter 655, Fisik Sein Kuno vs Fisik Roh Misterius. Ledakan. Dengan keras, Ye Chen dipukul di tempat, dan seluruh orang itu terbang keluar dari taman kecil itu. Nima. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, hampir dipukuli menjadi orang bodoh. Suara mendesing. Dengan suara embusan angin, pelangi yang indah juga terbang keluar dari taman kecil. Jika Anda perhatikan dengan cermat, itu adalah bayangan yang indah. Jika Anda perhatikan dengan cermat, itu adalah Jining Suang. Adapun bagaimana dia menembus segel yang dipasang oleh Ye Chen, itu tidak diketahui. Di sini, Ye Chen, yang terbang terbalik, telah melihat Jining Suang, dan ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Nima, bagaimana dia membuka segelnya? Ye Chen mengutuk diam-diam, tapi masih terlalu ceroboh untuk meremehkan metode Jining Suang. Hari ini, akun lama dan akun baru akan diselesaikan bersama. Jining Suang menginjak lautan roh misterius, auranya tak terbendung, dan pipinya sangat dingin. Dalam beberapa hari terakhir, dia dicekik oleh Ye Chen, perempuan jalang yang tidak tahu malu, dan sekarang dia berhasil menembus segel. Tidak bisakah kamu puas dengan perempuan jalang ini? Lupakan saja, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Ye Chen Seng menghentikan langkahnya, memutar lehernya, darah emas langsung naik, dan bergegas ke arahnya menginjak galaksi emas. Kali ini, aku akan melepas topengmu dengan tanganku sendiri. Suara Jining Suang dingin dan halus, menginjak lautan roh misterius, dan menamparkan lautan awan dengan telapak tangannya. Jika kamu ingin melepas topengku, kamu harus membayar harga. Ye Chen berjuang mati-matian, maju bukannya mundur, mendorong galaksi dengan satu telapak tangan. Ledakan. Lautan awan dan galaksi bertabrakan, dan kehampaan runtuh inci demi inci, dan seluruh kota kuno terpengaruh istana dan paviliun runtuh satu demi satu, dan sosok yang malu keluar satu per satu. Siapa yang bertarung di sini? Segera, kutukan itu membentuk gelombang, dan semua mata tertuju pada kehampaan tanpa kecuali. Qin Yu, Jining Suang. Di tempat, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat kedua orang ini di sini, apalagi kedua belah pihak dalam pertempuran. Mereka berdua bersembunyi di sini. Ekspresi banyak orang menjadi aneh. Qin Yu, yang diinginkan oleh seluruh Chu, akan bersembunyi di kota kecil yang tidak peduli ini. Dia menjadi gila, dan dia juga di sini kota kecil. Zeng.
Di tengah diskusi, Ji Ningsuang telah mengeluarkan Xuanling Excalibur dan menunjuk Ye Chen. Taoisme Xuanling, 10.000 pedang membunuh yang abadi. Dengan omelan lembut Ji Ningsuang, langit dan bumi bergetar. Yang bisa didengar hanyalah dentang pedang, dan aura pedang yang tajam muncul di seluruh langit. Jumlahnya membuat kulit kepala mati rasa, dan masing-masing bersinar dengan 3 warna cahaya ilahi, dihiasi dengan kehampaan, sangat indah. Melihat ini, Ye Chen berbalik dan memperbaiki dirinya sendiri, sebuah pedang emas muncul di tangannya, dan mengayunkannya dengan keras, menunjuk Ji Ningsuang. Phoenix terbang dengan satu pedang, puluhan ribu formasi sama dengan langit. Mengikuti dengusan dingin Ye Chen, dunia bergetar lagi, dan pedang itu bergerak seperti burung phoenix yang meringkik, dan garis-garis energi pedang emas muncul, menutupi langit dan tanah, yang jumlahnya tidak dapat diperkirakan dengan mata telanjang. Eye-catching. Formasi pedang Phoenix terbang. Melihat teknik rahasia Ye Chen, mata indah Ji Ningsuang sedikit mengernyit, dia benar-benar mengetahui kekuatan supernatural dari keluarga Sangguan. Klik, paung, dentang. Ketika Ji Ningsuang terkejut, formasi pedang Jianmang emas dan formasi pedang Qi 3 warna telah bertabrakan. Dilihat dari kejauhan, cahaya pedang emas dan energi pedang 3 warna hancur satu demi satu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan suara benturan logam terdengar tanpa henti. Saat susunan pedang Ye Chen dan Ji Ningsuang terus-menerus dipatahkan satu sama lain, keduanya menggunakan kekuatan magis mereka lagi. Segel roh mendalam 9 surga. Tangan Ji Ningsuang yang sebening kristal dan seperti batu giok menguasai langit, dan metode terlarang roh misterius masih menakutkan dan kuat. Segel Qianlong hebat. Ye Chen tidak mundur tetapi maju, tembakannya berani dan mendominasi seperti sebelumnya. Jari roh mendalam 9 surga. Hunyuan adalah satu energi, nasib baik adalah satu jari. Hujan menyapu segalanya, angin meniup debu, dan dunia 3000 bunga. Dun Jia Wuji, berdiri di langit. Ledakan, ledakan. Segera, kehampaan, langit, dan 9 langit mendengar suara gemuruh satu demi satu. Dua teknik rahasia muncul satu demi satu, dan pertempuran berlangsung lancar. Di satu sisi, Ji Ningsuang mengelilingi tubuhnya dengan cahaya ilahi, dengan kepalanya tergantung di lautan roh misterius, di mana ada bunga teratai yang mekar, dipenuhi dengan kecemerlangan ilahi, cantik dan mempesona, dia seperti seorang dewi 9 hari, suci dan tanpa cacat. Di satu sisi, seluruh tubuh Ye Chen dipenuhi dengan cahaya keemasan, cahaya ilahi bersinar, langit berbintang yang luas tergantung di atas kepalanya, dan galaksi emas ada di kakinya, ada seekor naga melayang di dalamnya, mengaum dan bergetar langit. Lalu apa asal-usul Qin Yu, yang mengetahui begitu banyak seni rahasia dan menguasai semua jenis sekolah? Melihat pertempuran besar dalam kehampaan, lelaki tua dengan mata ganas itu mengerutkan kening. Formasi pedang Phoenix terbang dari keluarga Sangguan, jari surgawi Hunyuan dari keluarga Chu Hunyuan Utara, dan kekecewaan kekosongan keluarga Naizong dan Suang Wang Tianyin dari Istana Haus Darah. Kuali besar itu juga sangat luar biasa, bahan yang digunakan untuk membuatnya pasti sangat berharga. Dengan begitu banyak kekuatan gaib yang kuat, tidak heran dia bisa memilih Ji Ningsuang dan Huo Zun tanpa kekalahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Mengikuti semburan raungan yang menggelegar, keduanya bertarung dari kehampaan di atas kota kuno, dan memasuki sekelompok gunung, di mana gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh di tempat. Tes tes tes. Kedua orang ini berpenampilan seperti Kaisar Agung. Di aula utama Tianxuanmen, Fuya, yang menyaksikan pemandangan di sini dari tirai air, mendesah dan mendecakkan lidahnya. Aku sangat penasaran, bagaimana anak itu bertahan hidup. Dong Huang Taixin tersenyum santai, apa yang dia alami akhir-akhir ini. Darah yang mengalir di tubuhnya ternyata adalah darah dari tubuh suci kuno, dan kekuatan pertempuran ini. Aku akan menangkapnya suatu hari dan mempelajarinya dengan cermat. Tidak perlu. Dong Huang Taixin melambaikan tangannya dengan ringan, dan berkata dengan senyum santai, suatu hari dia akan datang kepadaku, seperti Xuan Chen dan Nanming Aotian saat itu. Lama. Tampaknya guru suci, Anda memiliki harapan yang tinggi untuknya. Fuya tidak bisa menahan tawa, apakah Anda telah mengangkatnya menjadi kaisar ke-10 dari Great Chu? Apakah aku bisa menjadi kaisar atau tidak, itu bukan urusanku. Dong Huang Taixin tersenyum santai, berbaring malas di kursi, menyaksikan pertempuran antara Ye Chen dan Ji Ningsuang, dan berkata sambil tersenyum, dia hanya setengah tahun. Fisik Sein kuno, dia hanya memiliki satu mata roda surgawi,
dan semuanya tidak lengkap, dan di Great Chu ini, di antara rekan-rekannya, tidak jarang dia memiliki bakat dan kekuatan tempur lebih baik darinya. Namun, saya pikir guru suci Anda paling optimis tentang dia. Fuya tidak bisa menahan senyum dan melirik Dong Huang Taixin. Bukan hal yang baik untuk disukai olehku. Dong Huang Taixin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan menghela nafas, yang mana dari orang-orang yang dipilih oleh Great Chu bukanlah eksistensi seperti raja, dan mana yang belum pergi. Sebuah nama selama berabad-abad. Tapi apa yang mereka mulai ditakdirkan untuk menjadi perjalanan yang sepi, melihat punggung yang hancur itu, betapa sepinya itu. Mengapa? Saat dia berbicara, nada Dong Huang Taixin menjadi sedikit berat, dan dia hanya melepas tirai air dengan jentikan tangannya, dan terdiam. Untuk waktu yang lama, dia tidak pernah berbicara lagi. Pada suatu saat, Fuya di samping terbatuk ringan dan bertanya, "Guru suci, apakah pedang itu juga ada di Dacu? Jika kamu tahu, mengapa bertanya lebih banyak?" Dong Huang Taixin berkata dengan santai, melihat ke arah, seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen yang bertarung dengan Jining Suang melintasi ribuan gunung dan sungai. Jika dia tahu, dia harusnya